Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engkar Pribadi dari Resman B. Saya akan membaca kisah Salabah. Kisah Salabah yang akan berzakat. Dahulu kala hiduplah Salabah yang merupakan bagian dari kaum Ansar. Ia hidup dalam daratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Salabah dikenal sebagai orang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika saat Salabah mulai muak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Salabah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Namun permintaan Salabah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Rasul menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau syukuri jauh lebih baik daripada yang banyak namun tidak mampu engkau syukuri. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zakat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendapat jawaban demikian, Salabah kecewa, namun tetap tidak mengurungkan niatnya. Salabah harus mendesak Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah paham benar bahwa seorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasul mendoakannya ditakutkan Salabah akan ingkar kepada Allah. Salabah yang saat itu sangat berambisi menjadi orang kaya akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqomah di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakannya dan dimikilah seekor kambing oleh Salabah. Hari demi hari kemudian dilalui Salabah dengan kesibukan merawat dan mengembangkan kambingnya. Berkat keuletannya, kambing pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Salabah memindahkan tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah lembar di luar kota Madinah. Salabah yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya akhir perlahan mulai meninggalkan sholat, bahkan ketika sholat seorang utusan Rasulullah mendatangi untuk meminta zakat dari Salabah, ia menolaknya dengan dalil hayalah pajak belaka. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Salabah hingga membuat Rasulullah SAW geram. Rasul berkata, "Sungguh celaka Salabah, sungguh celaka." Iya, kejadian yang dialami Salabah di atas menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya dan di antara mereka ada yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagai dari karunia yang kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami orang-orang yang soleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagai dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran Al-Quran At-Taubah ayat 75-76. Sadar akan perbuatannya yang melampaui batas, Salabah lalu memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat, dan tetapi Rasulullah terlanjur mendapat perintah dari Allah agar tidak menerima zakat dari Salabah sebagai akibat dari kekikiran dan kecongkaannya. Kesimpulan dari kisah Salabah: 1. Kita harus selalu menepati janji. 2. Kita harus menaati perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi seluruh larangannya. 3. Kita harus selalu qana'ah, tidak sombong, dan selalu bersyukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.